Sumpah aku akan telanjang bulan misalnya di kamar, kalau ya tetap biasa itu sumpah. Halo Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan YouTube channel Gitu Kecembar TV. Kita lanjut ya obrolan kita yang sebelumnya. Oke, siap. Seru banget sih. Nah, sumbernya masih sama, yaitu Pak Mokles dan Mbak Mimin. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita ngomongin sumpah. Ada sumpah, tapi sumpahnya itu jelek. Itu gimana sih? Boleh nggak mau sumpah telanjang bulan, jalan jongkok dari Jember ke Jakarta? Kan padahal telanjang bulan itu nggak boleh. Di depan umum toh? Ya itu kan sudah tahu ya. Kalau sumpah jelek itu nggak boleh. Tapi kok dia tetap lakukan? Apa sebetulnya jangan-jangan modus untuk pembohongan publik ya nggak sih? Tapi nanti sumpahnya demi agama nggak bisa dilaksanakan, jadi dia nggak rugi apa-apa gitu. Itu nggak sih Pak Mokles? Akal bodoh sih ya? Iya, akal bodoh. Kasihan bulusnya ya. Bisa terangin. Semua orang sebetulnya sudah tahu, cuman kadang-kadang mau bicara sedikit. Jadi sumpahnya tetap wallahi, billahi, selain itu tidak boleh. Malah kalau ada yang melakukan seperti itu dianggap musyrik. Misalnya sumpah demi batu. Demi batu. Sumpah aku akan telanjang bulan misalnya di kamar, kalau ya tetap biasa itu sumpah. Nggak Sumpah. boleh juga. Ya bulan. Jadi tidak usah direken itu. Ya sebenarnya orang nama. Orang nama. Itu sebetulnya dipakai orangnya kan dia disebut panik, terus dia membodohi publik tadinya. Ya nggak sih Pak Wiwin? Iya, betul. Kadang-kadang orang ketika habis bicara sumpah, ini kan sesuatu yang sama masyarakat dianggap tinggi ya, sehingga Ya Allah. sehingga ketika sudah bersumpah, ini kemungkinan tenanan gitu ya. Ini padahal ini banyak juga yang kemudian ini hanya untuk berbohong, kemudian menutupi bahwa dirinya ini sebenarnya sedang dalam ketakutan, panik, sehingga akal warasnya hilang. Sumpah-sumpah yang tidak masuk akal seperti yang disampaikan Pak Mokles ini sangat berbahaya sekali bagi publik. Karena itu saya kira masyarakat juga harus cerdas menganalisa mana sumpah itu yang masuk akal ya, yang waras, atau sumpah ini hanya sekedar buat membodohi masyarakat, membodohi publik. Karena dalam tanda kutip kalau ngomong sumpah ini sesuatu yang sangat sakral ya, tinggi ya, karena itu berhubungan dengan yang maha hidup. Ternyata dibuat mainan. Nah ini yang perlu diwaspadai. Kalau kiainya sendiri Pak Mokles, sebenarnya sumpah-sumpah dulu itu malah mengorbankan rumah tangganya dia ya. Iya, karena ada konsekuensinya. Kita melaksanakan sumpah. Ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang mereka itu tahu konsekuensi melanggar sumpah itu kan tahu. Terus tebusannya tidak tahu. Daripada dia malu, kalaupun harus bersumpah billahi wallahi tallahi, itu kan konsekuensinya apabila dia menyalahi sumpah itu kan berpuasa salah satunya. Jadi dianggap sederhana oleh mereka. Dienteng nih. Dienteng dong. Maka bener sabda Rasulullah itu, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak mendapatkan petunjuk, Ya, hudan, betul. manis dada ilman lam yasdad walam yasdad hudan, itu tapi tidak mendapatkan lam yasdad minallahi illa, dan dia tidak akan semakin dekat kepada Allah, kepada Tuhannya, malah semakin jauh. Karena begitu dia banyak referensi ya, dia itu akan berani melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dia tahu jalan keluarnya seperti apa. Oh gitu, jadi akal-akalan akhirnya. Akhirnya akal-akalan. Jadi tidak apa-apa aku menyalahi aturan ini,
sumpah ini karena aku tahu solusinya dan jalan keluarnya tebusannya seperti ini. Aku udah apa aku melakukan zina ini karena nanti ini cara menebusnya seperti ini, seperti ini. Ngomong-ngomong yang menebusan nih, itu ada tuh ya itu tuh katanya tuh melakukan kawinan. Itu santrinya diajak ke dalam kamar, hanya berdua, nggak ada saksi, nggak ada wali. Aku nikahi kamu. Terus yang perempuannya disuruh mengucapkan aku terima. Itu gimana itu ya? Kan padahal ngerti tuh. Kalau di masyarakat kita, kalau mau menikah tuh harus ada apa? Keuangan. Ya. Terus ada apanya tuh? Ya ada saksinya, ya ada wali. Karena nanti terkait dengan nasibnya dia juga, kemudian nasib anaknya, nasibnya. Iya, supaya jadi saksi, supaya tahu bahwa ini adalah keluarga, gitu kan. Karena nanti berbahaya sekali. Iya. Ya itu Mbak, makanya kalau di masyarakat kita secara umum yang memang Syafi'iyah itu tidak boleh. Kalau sekarang itu kok kayak boleh-bolehan aja tuh. Ya itu tadi yang saya sampaikan, dia banyak referensi, banyak baca kitab, karangan ulama, yang ulama sebagian ulama membolehkan itu. Dia kemudian menyampaikan ini, aku tidak ikut Syafi'iyah, ikut pendapat ulama ini. Dan ini dibolehkan oleh ulama ini sehingga melakukan praktek-praktek yang disampaikan oleh aneh. Ada lagi, ya. Maaf ya, orang yang katanya alim nih pesen COD-an terkait sesuatu asusila untuk check-in di hotel. Pas mau melakukan salaman, aku nikahi kamu. Setelah itu kemudian aku ceraikan kamu, lalu dibayar uang. Ya kan padanya apa ya? Itu boleh nggak sebenarnya? Yang saya sampaikan tadi, kalau Asyafi'i, nah itu imam yang empat yang kita anut untuk Indonesia itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada lah, yang saya sampaikan tadi itu ada ulama yang lainnya yang membolehkan seperti itu. Itu kan sekedar pendapat. Ya pendapat, tafsir pendapat. Padahal resikonya dari itu bahaya sekali, bahaya sekali. Jadi kembali kepada yang saya sampaikan tadi, jadi bukan jaminan orang yang ahli agama itu kemudian semakin dekat, semakin takut kepada pangeran. Bisa jadi ada juga. Malah semakin jauh kalau tidak mendapatkan hudan. Jadi kayak ini ya, ketika dalam hal ini dia ikut aliran ini misalnya ya. Kemudian ketika dia melakukan ini, dia ambil ini. Aliran ini. Itu juga tidak boleh. Tidak konsisten ya. Tidak konsisten. Comot-comot aja ya. Tidak boleh. Itu kawin-kawinan di kamar itu merugikan perempuan. Gimana sih? Kasihan juga. Ya jelas yang pertama pada dirinya ya, ketika kemudian tiba-tiba tidak ada saksi bahwa ini malingnya juga ada. Ketika kemudian dia mengalami mestinya kan dia punya hak-hak ya, perempuan itu ketika sudah dinikahi dia punya hak-haknya. Nah ketika tidak ada walinya, tidak ada saksinya, gimana menuntut haknya? Karena secara tertulis, secara hukum negara tidak ada. Kemudian ketika misalnya sampai terjadi pergumulan kemudian ada anak yang ditinggalkan, anaknya secara statusnya tidak jelas, jadi anak mama. Nasabnya gimana terus? Makanya dalam agama itu, Islam itu sebetulnya harusnya Syafi'i itu sudah diatur. Pernikahan itu jangankan oleh itu kan persyaratannya sudah jelas, ada wali ya. Terus kemudian ada saksi, 2 orang saksi laki-laki, kemudian ada mahar. Itu kan sudah diatur. Kita melakukan dengan yang seperti Pak Sulis sampaikan itu sangat luar biasa itu, nanti kerugiannya kepada pihak perempuan yang lebih khusus itu akan luar biasa. Makanya kita melarang, dan pemerintah kemudian mengimplementasikan pendapat dari tafsir dari ulama Syafi'iyah dan lain sebagainya secara bijak. Maka malah ditambahin lagi harus terdaftar biar pemerintah bisa hadir memberi perlindungan kepada mempelai ini. Kedua-duanya. Nah, kalau tidak diawasi oleh pemerintah itu hadir untuk melindungi rakyatnya, itu amalan undang-undang. Sebetulnya kedua belah pihak sama-sama merugi. Yang satu pihak yang
laki-lakinya bodoh ya dalam hal itu enggak, yang perempuannya menjadi korban. Terus dia kan pesen layanan seksual ya, Iya, layanan ya. tapi dia Bukan layanan ya, layanan. iya, tapi dia pakai uang pembeliannya itu sebagai mahar. Itu putar-putar seenaknya sendiri tuh. Ya Allah, ini kan coba kalau memang itu bagus, coba ceramahkan di TV atau di YouTube. Nah, jangan diam-diam. Mana ada itu bagus, dihujat massa, dihujat Kalau bagus itu kan nggak harus ini ya ditutup-tutupi, artinya ketika kemudian ditutupi ini ada sesuatu, sebuah pertanyaan ya. Sekarang justru mereka itu sudah mulai melawan tradisi kita, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita menambahi al-Nahdiyah gitu ya, ala ulama NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ketika ada semacam perkawinan, kita akan memberitahu walimah itu. Iya, itu tujuannya sebetulnya agar masyarakat akan memberikan sanksi sosial juga kepada yang bersangkutan yang melakukan pernikahan ketika dia itu menyalahi pernikahan. Dan juga masuk ke pengawasan, tim pengawas masyarakat itu ya. Kontrol ya. Misalnya coba ini, sosial. orang yang sudah menikah, tahu-tahu dapat 1 bulan karena satu tidak tahu apa permasalahannya apa, tahu-tahu sudah melakukan pisah dan lain sebagainya. Iya. Itu secara sosial masyarakat akan menghukum. Loh, gimana? Tapi kalau rahasia, nah siapa yang tahu? siapa yang tahu? Fungsi kontrolnya nggak ada. Fungsi kontrolnya tidak ada, gitu. Fungsi kontrolnya. Gitu. Makanya laman juga itu orang-orang yang bawa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan adat istiadat ya, yang ada kita yang sudah disesuaikan dengan hukum agama. Sosial. Sesat itu. Iya. Nanti kita undang ya teman-teman yang dari LBH untuk ngobrol bersama kita ya. Lebih asik kayaknya, Mbak. Ya, kemana sih kalau terjadi kekerasan seksual, kemudian ada tadi kawin-kawinan, sumpah-sumpahan, itu korban ini ngadunya kemana? Alurnya gimana? Iya, Itu sangat penting karena masyarakat kita itu masih banyak yang tidak tahu. Ya. Mereka takut. Ya, kita undang Ya. para lawyer dari LBH Jatiran Perempuan Indonesia di part 4 atau 5? Di part 4 ya. Mantap, sukses selalu untuk GBB ya. Amin. Jika untuk narasumber berdua semoga sehat selalu. Amin. Terus menebar kebaikan untuk masyarakat. Amin. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Jumpa lagi di YouTube channel GBB Jember TV.